Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Kalau kajian tauhid, nakal dan akal. Konteks itu kan akal. Teks itu kan nakal. Bukan nakal, artinya naklun itu firman Allah. Ya, juga dalam Rasulullah, bukan nakal. Nakal dalam kajian tauhid ada dua sumber, naklun dan aklun. Naklun berupa teks dalam firman Allah dan hadis Rasulullah. Aklun itulah tadi pemahaman, nggak bisa dipisahkan. Bu nakal sama Pak Akal nikah lahirnya nak paham. Itu kalau bahasa ceramahnya. Ya, baik. Jadi dikabarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, akan guruku, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asyi. Jelas? Jelas. Cahaya Allah itu tak akan bersemayam pada pemahaman seorang untuk memahami keilmuan, terutama Al-Quran, bila ada maksiat di hati. Maka maksiat kunci penutup pintu pemahaman. Yang kedua, meninggalkan maksiat adalah kunci utama menjadikan diri kita paham. Tafsir sufistik. Ya, ini bukan menambahkan tapi melengkapi apa yang dikaji pemateri pertama. Jadi maksiat sejati adalah keriaan. Tadi pertanyaan siapa tadi? Karena kepentingan diri atau karena memang dalam ilmu ternyata banyak pesanan kepentingan diri. Kalau dalam ilmu menarik itu. Ya. Nanti ada, kalau dalam kajian filsafat ada perdebatan antara Socrates dengan Aristoteles, antara murid dan guru. Tapi kita bukan kajian ini, nanti lain waktu. Jadi maksiat sejati adalah keriaan yang menuhankan dirinya di samping Allah. Ria itu dia. Tadi kalau bahasa apa tadi, filantropis tadi ya, derma tadi ya, kalau di barat itu kenapa? Untuk menghindari agar dia tidak kena pajak. Kalau bahasa kita itu tadi ya, berderma tadi karena biar dapat pahala, atau mungkin dikatakan orang yang paten. Padahal harusnya berderma itu karena cinta Allah dan untuk tabungan kita membangun rumah di akhirat. Jadi pahalanya bukan di sana, harusnya apa adanya aja. Dan kesombongan. Mungkin maksiat secara tekstual yang ada dipahami selama ini, perzinahan maksiat, mencuri maksiat, kemudian menyakiti perasaan orang maksiat. Ternyata sumber dari maksiat itu adalah riya dan sombong. Makanya minta izin nih yang hadir mahasiswa S2 nih, waktu Ustadz ngajar semester yang lalu, Ustadz katakan stop panggilan Ustadz di kalangan pendidik, di kalangan pelajar, kalangan mahasiswa S2. Kalau semua manggil Ustadz, yang jadi Ustadz sesungguhnya siapa? Bahasa teksnya, bahasa konteksnya akan datang nilai aku di situ. Ketika dikritisi oleh kawannya, maka tidak akan bisa dia menerima, karena ketika panggilan Ustadz dia lupa dia sebagai tilmid atau tolak sebagai murid. Makanya bukan Ustadz tadi diktator ketika menjadi dosen di mata kuliah kalian. Tapi kenapa? Biar kalian lebih enak, tak ada maksiat di situ. Maksiat apa? Ria dan sombong. Oke lah kalau sama Ustaz Sapriandi legowo, tapi ketika pas waktu terjadi diskusi, debat tak akan selesai dan lupa. Walaupun ada bahasa yang lain mutasyabihat yang kalau kita pinjamkan, biar bisa dia sadar dengan keustazannya, dia duduk dengan tidak bisa. Iblis itu juga sebelum jadi iblis ustadz. Gelar ustadznya adalah ijazil. Gelar manusia biasanya ada, gelar hamba Allah biasanya adalah haris. Ketika haris berhasil dia menyelesaikan permasalahan peperangan,
perlawanan di waktu 1500 tahun Ibnu Katsir, Abdullah bin Abdurrahim menjelaskan Al Akbar 2000 tahun sebelum manusia diciptakan terjadi pertengkaran, pembunuhan, pertumpahan darah, maka Harislah yang diperiksa, yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin prajurit-prajurit yang ada, yaitu para malaikat, agar menyelesaikan pertumpahan darah di bangsa jin. Sehingga akhirnya diangkat menjadi Izazil, ustadz para malaikat waktu itu iblis. Tapi ketika Adam diciptakan, cemburu. Apa sebab? Satu, riya. Karena dia telah berhasil membereskan masalah pertumpahan darah di bangsa jin. Dan dia adalah jin yang teristimewa. Diangkat oleh Allah bersama dengan para malaikat. Hingga terangkat dengan gelar ustadz alias Ijazil. Itu bahasa Ustadz Sapriandi loh. Ya. Tapi ketika waktu datang Adam untuk Allah inna ala kulli syai'in qadir. Allah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tahu dengan apa yang telah terpikirkan. Tak mau tunduk, tak mau sujud. Akhirnya tertanggal pakaian ustadznya, Ijazilnya menjadi ablasa yublisu ablasan, mablus blus. Tanggal roknya, tinggal blusnya aja. Iblis tertanggal pakaian takwa. Itu dia ya. Baik, hemat waktu. Ya, belum ditegur dan langsung bilang. Baik, ya masuk berikutnya. Hakikat mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya itu Ustaz temukan dengan menemukan peta kehidupan, menuntaskan masalah, menemukan jati diri. Jati diri apa? Siapa jati diri kita? Salah dan lupa. Ya, setinggi apapun kita nanti sudah mempunyai gelar, sehebat apapun kita dengan kekuasaan, sebanyak apapun dengan harta, jangan lupa kita tidak luput dari salah dan lupa. Salah kita, lupa kita kalau kita adalah bayi yang terlahir dan tidak bebenang dan akhirnya berbuat salah. Kemudian menemukan Allah Subhanahu wa taala, ketika menemukan jati diri maka dia menemukan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maka ketemulah innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itulah atas segala kuasa atas segala sesuatu. Yang lima, menyatu dengan alam semesta. Akhirnya dia bisa berbaur dengan alam semesta. Setiap melihat orang yang di luar akidah pun dia hanya melihat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah enak melihat orang yang tidak seakidah dengan kita, apalagi yang seakidah. Maka di saat itu pesan-pesan apa yang mau kita sampaikan mereka akan bisa menerimanya. Jadi gelar magisternya insya Allah nggak sia-sia. Ya, bisa menarik mereka-mereka juga untuk paham dan menerima solusi dari kita. Yang keenam, menjadi pecinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Peta kehidupan itu apa aja Ustaz? Ini yang Ustaz kembalikan tadi, ada hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Jadi kalau petunjuk bagi manusia yang menafsirkan Al-Quran, dia kan manusia. Kata kuncinya apa? Bersihkan hati dan pikirannya. Yang kedua, ya, wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu menjelaskan tentang petunjuk itu. Apa dia? Yang pertama, mendapatkan ketenangan. Tanyalah diri, logikanya Quran itu harusnya menenangkan hatiku, kok aku belum tenang. Oh, rupanya lupa dia, hatinya kotor, pikirannya kotor. Syukur tak utangnya tambah berat. Jangan disambung, nanti ada yang punya nama itu tersinggung. Ya, ini masalahnya. Ketika ada yang bertanya bahwa Al-Quran itu belum menyejukkan hatinya, maka tanyakanlah pikirannya bagaimana, kotor atau bersih. Maka tanyakanlah hatinya bagaimana, kotor atau bersih. Ini yang Ustadz harapkan bersama Bu Husna, Kaprodi dan Seprodi S2 IAT. Ustadz basically-nya adalah di bagian pemikiran, bidangnya adalah tasawuf. Bu Sekprodi adalah di bagian studi agama-agama,
dan disitulah kami dapatkan instruksi untuk dapat menghidupkan S2 IAT dengan tanpa melupakan ahli-ahlinya yang kita panggil di sini agar dapat mendudukkan metode yang kita gunakan untuk mengkaji memahami Al-Quran dan tafsir. Jangan lupa untuk mengkaji diri dalam kehidupan sehari-hari dilakoni. Ya, yang kedua kedudukan takwa. Jadi ternyata menjelaskan petunjuk itu di mana tujuannya untuk mencapai ketenangan. Yang kedua untuk mendapat derajat yang tinggi. Inna akramakum. Tak pandang dia. Jadi kalaupun ada dia sudah bergelar magister, maka hati-hati Ilham. Hati-hati juga Ustadz. Kalau udah tidak masuk kepada kajian takwa, maka nggak ada gelar doktor itu berfungsi. Kalau belum hatinya kepada takwa, maka nggak ada gelar kuasa itu dia sebagai pimpinan yang tinggi. Kalau belum ada hatinya dengan takwa, maka nggak ada hartanya banyak berserak, pulau semua dibeli. Karena dia lupa. Itulah tadi lupa. Datang di muka bumi tak selai benang pun yang melapisi. Bisa berceramah juga dikit. Ya, ini tadi ditempatkan bahwa wabayinatin minal huda. Semua mufasir, semua yang menghadirkan metode, kata kuncinya itu tadi yang disambut oleh Imam Syafi'i, maksiat tadi untuk ditinggalkan. Gitu ya. Jadi nanti kita udah bersih, baru masuk kedua tadi, bagaimana cara kita untuk menghadapi ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir wal furqan, pembeda. Apa yang beda tadi? Apapun ceritanya kita tengok banyak kali yang benar mas. Saya alhamdulillah baru tahu ini dari profesor yang kita cintai. Amin. Ternyata melepaskan diri dari kena pajak karena sudah berderma. Mana tahu-tahu tadi yang mengangkut pajak tadi kalau dia mendermanya berapa. Tapi dah kemana-mana gitu loh. Ya. Jadi di sini itu baik nggak? Baik. Tapi belum tentu benar. Di mana letak kebenaran itu? Di hati yang dalam memasang niatnya. Maka di saat itu walaupun dia habis modal untuk berderma, orang akan datang untuk menjadikan dia sebagai bank yang menitipkan modal untuk berderma. Karena dia dipercaya dalam membagikan dermaan orang lain kepada orang yang didermakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah dia berbuat karena diri atau karena Allah. Yang kedua adalah dia berbuat karena kebenaran atau kebaikan. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Metode yang kita pelajari pasti itu suatu hal yang baik. Tapi metode tafsir itu akan berkata, aku bukan datang untuk memahamiku sebagai hal yang baik saja. Aku mau dia pahami sebagai hal yang benar. Kalian pahami semua metode dalam Al-Quran dan tafsir ini, tapi pada dasarnya tidak kalian tanamkan di dalam diri, hanya kalian tanamkan kepada orang lain. Ini yang dimaksud tadi oleh Asyik Profesor tadi, Pak Jamak Sari, bagaimana kita bisa menyikapi ruang dan waktu itu. Menyikapi ruang dan waktu itulah akhirnya kita dapat paham, bisa memahami ayat itu ditafsirkan, tidak lepas dari pesan Allah. Ini yang sudah di jauh hari yang disampaikan oleh Allah. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan pula itu tadi diturunkannya Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu apa, serta memberikan pengertian pembedaan antara baik dan benar. Gitu ya. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan dalam menuntaskan masalah. Baik, jadi itu saja inti kajinya, bahwa kita semua harus sadari kata kunci utama adalah untuk mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya, atau bahasa gaulnya adalah
melakoninya ke dalam diri, dalam berbuat di kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang memang gila duniawi, baru muncullah metode tafsir yang kita mumpuni. Inilah kupasan kajian senadanya. Maka inilah pembicaraan kita dalam membahas tentang metode dan tafsir. Dan terutama di Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Cukup sekian, mudah-mudahan kajian ini dapat menempatkan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz atas presentasi yang sangat luar biasa. Kami beri kesempatan bagi penanya, jika ingin bertanya silahkan angkat tangan. Oke, mungkin belum saya kasih kesimpulan terlebih dahulu. Oh ya. Oh sudah. Oh. Jadi, apa yang disampaikan oleh Dr. Sapria Andi semuanya kalau saya anggap seperti bayangan. Iman, ilmu, dan akhlak itu seperti bayangan yang mengikut, tidak bisa dipisahkan. Karena wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal. Dan buah dari amal itu adalah akhlakul karimah. Baik, bertanya.